Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan memberi kita kesempatan yang berbahagia untuk kita lagi belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tema saya hari ini adalah mentalitas menyalahkan. Ya, mentalitas menyalahkan. Nah, untuk itu saya membaca dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Saya tidak baca semua, saya hanya baca satu ayat, yaitu ayat yang ke-7. Firman Tuhan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, ini tentang kisah seorang yang dilukiskan Yohanes yang sakit cukup lama. Kita tidak tahu sakitnya apa sebenarnya. Tetapi dari waktunya ini sudah lama sekali, yaitu 36 tahun. Nah, umurnya berapa tidak dijelaskan. Tapi yang pasti bahwa orang ini dalam kondisi yang sangat terpuruk. Ya. Nah, mentalitas menyalahkan itu lahir dari beberapa latar belakang. Orang ini barangkali ya sudah lama sekali berharap, berdoa, bergumul, ya, meminta bantuan dan berusaha sekuat tenaga. Itu wajar untuk mendapatkan kesembuhan dan pemulihan bagi dirinya. Dan setiap orang yang mengalami seperti ini bisa saja menjadi frustrasi. Kalau uang sudah banyak habis, tenaga terkuras, sangat melelahkan baik fisik, emosi, tapi juga barangkali secara rohani juga mulai berada pada satu kondisi di mana sudah hopeless sekali. Nah, kemudian bisa terakhir adalah menyalahkan diri atau lingkungan, atau mungkin pada si tertentu bisa menyalahkan Allah. Nah, jadi dalam kondisi orang seperti ini ada satu pertanyaan Yesus adalah, maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan Yesus dan ini penting. Pertanyaan Yesus adalah, maukah engkau sembuh? Hal yang kedua adalah kita menarik pemahaman mengapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Karena orang ini selalu menyalahkan. Nah, mentalitas menyalahkan ini terlihat pada ayat yang kita baca tadi. Dia berkata begini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Jadi dia sedang menempatkan orang lain sebagai bersalah atas dirinya. Dalam pernikahan seringkali kita mencari kambing hitam di luar sana untuk bisa dipersalahkan. Kita mencari katakanlah kepada latar belakang kita. Kita mencari pada orang tua kita. Kita mencari pada lingkungan kita. Bahkan kita mencari itu pada pemerintah. Ini gara-gara pemerintah gak becus kita jadi begini. Kita nganggur gara-gara pekerjaan kurang. Kita nganggur karena lahan pekerjaan tidak ada. Ya, sementara kata kerja banyak. Nah, mentalitas menyalahkan ini kepada orang lain ini terlihat pada ayat 7. Dia berkata, Tuhan, tidak ada satu orang pun yang tertarik. Tidak satu orang pun yang bersedia menolong saya ketika air itu goncang. Karena mereka percaya bahwa kalau air itu goncang dan orang masuk ke dalam air itu, apapun penyakitnya akan sembuh. Itu dalam tradisi yang diungkap oleh Yohanes pasal 5. Nah, orang itu berada pada tradisi ini. Dan dia sangat berharap, dia berdoa, dia merindukan di mana ada orang yang tertarik untuk tolong dia, membawa dia ke kolam itu dan penyakitnya menjadi sembuh. Jadi menyalahkan orang lain. Nah, kalau kita terus menyalahkan orang lain atas diri kita ingin mengatakan begini, saya korban dari ketidakpedulian orang lain atas diri saya, atau orang lain karena tidak peduli kepada saya, orang lain karena cuma mikirin dirinya, individual sekali, tidak peduli dengan siapapun, berjiwa soal rendah sekali, maka aku menjadi terpuruk seperti ini. Dalam pernikahan seringkali kita suka mencari kesalahan pada pihak lain dan kemudian kita menyalahkan mereka atas ketidakmampuan kita untuk bangkit dan berjuang, atas keterpurukan kita dalam rumah tangga kita, apakah istri, suami, anak-anak, orang tua. Jadi orang lain kita cari sebagai kambing hitam, orang lain kita cari untuk kita tempatkan sebagai seseorang atau pihak yang kita persalahkan. Dan mentalitas ini yang menjadi lingkaran setan buat orang ini. Bagaimana dia bisa sembuh? Bagaimana dia bisa meraih sesuatu yang dia rindukan kalau mentalitasnya diblok oleh mentalitas menyalahkan orang lain? Nah, playing victim seperti ini dipakai juga dalam politik. Artinya apa? Kita menyalahkan orang lain sebagai penyebab atas keterpurukan kita, padahal seringkali akarnya dalam diri kita sendiri dan bukan pada orang lain. Hal yang ketiga yang menarik adalah di ayat yang sama 7 dikatakan begini, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia memang katakan begini, saya tidak punya kesempatan. Dia menyalahkan pada barangkali Tuhan, karena Tuhan tidak memberi sedikit kebaikan untuk dia mencapai harapan dan tujuan dia. Dia menyalahkan pada nasib. Wah, ini takdir saya buruk sekali ya. Barangkali saya ditakdirkan untuk tidak mendapatkan sesuatu seperti orang lain dapatkan.
Dia mulai cemburu dan iri hati. Dia mulai membanding-bandingkan. Ini sindrom membandingkan, ini buruk sekali dengan orang lain. Dia menjadi iri hati dengan orang lain. Kenapa orang lain bisa? Kenapa orang lain sembuh? Kenapa orang lain bisa mendapatkan itu? Mungkin dia baru 1 tahun 1 bulan sakit, udah mendapatkan kesembuhan. Saya 36 tahun sakit dan tidak mendapatkan kesempatan. Nah, orang ini seringkali menyalahkan bahwa hidup ini seringkali berlaku tidak adil pada saya. Dia salahkan hidup. Nasib saya tidak sebaik nasib orang. Kehidupan saya tidak semulus perjalanan orang lain. Saya terlalu sulit menghadapi ini. Saya terlalu mengalami banyak tantangan. Dan orang lain disalahkan sebagai penyebab atas keterpurukan dirinya. Nah, dia menyalahkan bahwa hidup ini terlalu tidak berpihak pada dirinya. Ya, sehingga apa yang terjadi bahwa dia terus menyalahkan orang lain. Dia terus menyalahkan keadaan. Bahwa hidup ini tidak adil. Lalu apa yang terjadi? Dia mulai membandingkan. Dia mulai iri hati. Dia mulai frustrasi. Dan bisa di ujungnya dia menyerah. Dan penyerahan dia terlihat pada apa Yesus katakan. Dia bukan menyerah dalam arti trust. Tapi dia lebih pada give up. Dia betul-betul stres. Nah, menyerah dan berserah 2 hal yang berbeda. Terlebih ini sungguh kelihatan tipis tapi berbeda sekali. Kalau kita give up, kita tidak lagi punya harapan. Kalau kita give up, kita tidak punya lagi sesuatu untuk diperjuangkan. Kita menyerah pada keadaan. Dan banyak orang bermasalah karena mereka selalu menyalahkan orang lain. Banyak orang bermasalah karena mereka menyalahkan keadaan, situasi, hidup mereka. Bisa juga Tuhan mereka tempatkan pada posisi yang sama, menyalahkan bahwa bukan saya tidak berjuang. Saya ingin sekali untuk mendapatkan kesembuhan itu. Saya ingin sekali mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Tapi faktanya hidup terlalu keras buat saya sehingga saya tidak mendapatkan itu. Dia menyalahkan hidup. Dia menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan Tuhan juga. Dia menyalahkan keadaan. Dan kalau itu mentalitas dia, bisa dimengerti kenapa dia sakit begitu lama. Bisa dimengerti kenapa kita terpuruk begitu lama. Berputar-putar tanpa ada solusi, tanpa ada progres. Kenapa? Karena kita terus menyalahkan orang lain dan keadaan sebagai kambing hitam atas ketidakmajuan kita, atas keterpurukan kita. Hal yang terakhir adalah menyimak atau membreakdown apa yang Yesus katakan di ayat 6. Maukah engkau sembuh? Artinya Yesus lihat bahwa dia sudah sangat terpuruk sampai sudah tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Harapan dia sudah hilang sekali. Sehingga kalau dia melakukan sesuatu itu hanya secara ritual aja, tidak ada begitu mendalam dalam dirinya. Nah, Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Nah, orang itu sedang menggugat bahwa hidup ini begitu tidak adil dengan dirinya. Hidup ini terlalu keras dengan dirinya. Nasibnya terlalu menyedihkan. Takdirnya tidak menyenangkan sekali buat saya. Tapi Yesus katakan ini bukan takdir. Ini bukan nasib. Ini bukan kesialan. Ini bukan satu hal yang buruk. Karena ketika engkau mengeluh, Tuhan sedang berdiri di depan kamu dan menawarkan, maukah engkau sembuh? Nah, Yesus inginkan bahwa dia punya kesadaran bahwa kesempatan itu selalu ada. Berhenti untuk menyalahkan orang lain. Berhenti menempatkan orang lain sebagai penyebab dari keterpurukan kita. Mengapa? Karena kita punya tanggung jawab. Tuhan memberi kita waktu untuk bertanggung jawab dengan semua pengalaman dan keterpurukan kita di masa yang lalu. Nah, Yesus memberitahu bahwa ini bukan takdir, ini bukan nasib sial. Engkau punya kesempatan dan engkau bisa memilih itu sekarang. Pertanyaannya ialah, maukah engkau sembuh? Nah, Yesus menggugat sebuah tanggung jawab dalam diri orang ini. Yesus sedang membawa dia untuk melihat bahwa ada kesempatan yang Tuhan kasih. Ada peluang yang tersedia di depan dia. Jalan itu masih luas. Yesus katakan, akulah jalan. Orang ini barangkali berpikir bahwa tidak ada jalan. Dalam pernikahan, dalam rumah tangga seringkali kita mengalami masalah yang rumit sekali. Lalu kita berpikir bahwa, ya Tuhan, kok Tuhan tidak benar ya? Ya Tuhan, kok doa saya gak dijawab? Ya Tuhan, kenapa ini jadi makin sulit? Kita menjadi bingung, kita putus asa dan kita mulai kecewa. Bahkan kita memilih untuk undur dari Tuhan. Kenapa? Karena pemikiran kita sedang menyalahkan orang lain dan situasi. Bahwa itulah yang bertanggung jawab atas keterpurukan. Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Satu tanggung jawab yang Yesus inginkan. Satu kesadaran bahwa kesempatan itu selalu ada. Tapi engkau harus bertanggung jawab dengan hidupmu. Orang lain tidak bisa engkau salahkan. Kita salahkan orang tua, salahkan keadaan, kita salahkan guru, salahkan situasi, kita salahkan bos kita salahkan apa saja, bahkan kita salahkan diri kita dan Tuhan. Tapi justru kali itu kita lakukan. Seperti orang ini, kita bisa mengerti mengapa dia sakit begitu lama. Dia berputar-putar di lingkaran setan yang sama. Kenapa? Karena mentalitas menyalahkan orang lain, mentalitas menyalahkan keadaan, sama sekali bukan solusi, sama sekali bukan jalan keluar. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apapun masalah kita, Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Maukah engkau keluar dari masalah ini? Maukah engkau keluar tragedi ini? Maukah engkau keluar dari krisis ini? Maka jawabnya adalah, kita harus mengambil tanggung jawab. Karena Yesus menawarkan kita, jangan katakan gak ada kesempatan. Jangan katakan bahwa hidup ini terlalu keras.
mungkin kita yang tidak punya fighting spirit untuk mengambil tanggung jawab kita. Bagaimanapun juga, dalam situasi yang sulit, tertekan, depresi, mungkin marah dan kecewa karena situasi kita tidak kunjung berubah. Ingat, Yesus berdiri dan berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Maukah engkau keluar krisis ini? Maukah? Pertanyaan maukah menuntut sebuah kesadaran untuk bertanggung jawab. Yesus menawarkan kesempatan itu, tapi orang itu harus bertanggung jawab. Yesus katakan, angkatlah tilammu, bangunlah dan berjalanlah. Dan di ayat yang ke-8 dan ke-9 Alkitab katakan orang itu sembuh. Pilihan untuk bertanggung jawab pada diri kita, apapun itu, menjadi kunci bagi pemulihan hidup kita. Apapun itu, tanggung jawab kita adalah penting bagi kita. Jangan perhatikan apa orang lain katakan tentang kita atau apa yang kita lihat tentang diri kita. Ubah paradigma kita, persepsi kita, perspektif kita untuk lihat bahwa Yesus menawarkan kita kesempatan, dan kesempatan itu mahal diberikan Yesus buat kita. Maukah engkau sembuh? Kitalah yang menjawabnya. Terus memberkati dan shalom buat kita semua. Amin.